Assalamualaikum, Merdeka. Waalaikumsalam, Merdeka. Ibu Yuyun, Pak Ponimin, dan Ya, Pak Panimin. Ilyas. Assalamualaikum, Merdeka. Salam Merdeka, Bu. Merdeka. Merdeka. Yes. Punten ya, Bib. Ini baru di sambil usaha, Bi. Oke, nggak apa-apa. Semangat. Sepertinya masih ada yang OTW ya. Ya. By the way, sambil menunggu teman-teman yang masih on the way masuk ya. Sepertinya tak kenal maka tak sayang. Bukan berarti setelah kenalan kita sayang-sayangan. Yes. Ibu Yuyun, Pak Ilyas, Umi Anissa, dan Pak Ponimin. Tinggal di mana ini, teman-teman? Di Bandung, Bi. Bandung. Nice. Iya, Bi. Ya. Yang lain? Di Ciwidey, Bandung. Bandung. Nice. Ya. Anissa Jatim, Bi. Ustadz. Oh, nice. Jatim. Yes. Far away, sangat jauh ya. Pak Ilyas, Bandung atau Jatim? Dari Bandung, B. Bandung. Ya. Mantap. Oke, Ya, ini berarti Bandung Barat. koordinator Jabar apa Jatim ya? Apa koordinator mana Jabarsel. sih? Jabarsel. Jabarsel dan Jatim. Apa semua Jabarsel? Enggak, Jabarsel aja ya. Oke. Jatim, Bi. Jatim ya. Nice. Berarti kelompok C2 ini rata-rata teman-teman koordinator Jabarsel dan Jatim. Gitu ya? Ya. Ya, Ustadz. Oke. Nice. Ya. Are you ready? Tak usah lama-lama ya. Mari kita awali pembelajaran malam hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well, how are you today? Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Good. I am fine. Ibu Manisa belum diklik jadi tidak terdengar. I am fine. Walaupun saya nggak ada yang nanyain kabarnya, ya wes lah ya. I am fine, thank you. Oke. Now saya pamit izin share screen. Are you ready teman-teman? Sudah siap ya? Yes. Good job. Thank you for answering. Terima kasih sudah menjawab. Well, ada beberapa teman-teman kita yang masih OTW rupanya. Oke, setelah berbasmalah, saya senang banget hari ini bisa melanjutkan pertemuan kita yang ketiga. Yang sekarang masuklah materi kita ke bab 5. Apakah teman-teman sudah membuka materinya atau sudah memprint? Sudah baca-baca? Belum ngeprint, cuma baca dikit. Oke, Ustadz. apa ya? Ya, kenapa perlu di print? Karena kan di akhir unit itu perlu dijawab ya. Jadi nanti tinggal dikumpulin aja setelah di print gitu ya, setelah dijawab. Oke, teman-teman. Setelah berbasmalah, mari kita lihat materi kita yang hari ini kita akan pelajari. Sebelumnya, saya ingin memberikan informasi PKBM English Learning Info gitu ya, informasi tentang PKBM. Khususnya bahasa Inggris, saya tutor bahasa Inggris, I would like to say thank you for coming. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir ya. Saya yakin, saya paham teman-teman sibuk. Aktivitasnya belum selesai di jam ini, tapi masih sempat-sempatnya mau meluangkan waktu. Thank you so much. Untuk mendapatkan satu yang besar, itu memang harus ada yang dikorbankan ya. Ya, kita belajar pasti ini untuk
masa depan kita juga, gitu ya. Ya, efeknya jangka panjang. Yang kedua, the learning process will use some facilities. Pembelajaran bahasa Inggris, kita akan menggunakan beberapa fasilitas. Contohnya WA dan YouTube atau etc. yang lainnya, gitu ya. Lalu make sure do every assignment. Pastikan teman-teman mengerjakan setiap tugas, gitu ya. Nomor 4, review English lesson or watch YouTube video and give comments below. Nah, ini dia. Untuk melihat kembali, mengingat kembali, pastikan review, lihat lagi English lesson pelajaran bahasa Inggris di YouTube. Lalu give comments, pastikan beri komentar teman-teman di bawah di kolom komentarnya. Nah, saya juga ingin menyampaikan thank you for giving the comments in YouTube. Saya ucapkan terima kasih sudah mau mengomentari. Komentarnya apa Ustadz? Bebas teman-teman, everything. Tentang videonya, tentang proses belajarnya, tentang teman-teman kita yang sangat antusias belajarnya di PKBM ini, ya kan? Tentang kritikan cara mengajar saya, atau mungkin tentang bahan materinya, boleh dikomentarin teman-teman, gitu ya. Dan itu satu di antaranya penilaian saya, gitu ya. Oke, dan juga mungkin belum ada teman-teman yang masuk, tinggal share ke temannya. Yang nggak bisa ikut Zoom meeting, dia bisa belajar di video, gitu ya. Jadi tidak ada kata terlambat atau tidak ada kata nggak tahu, karena ada rekamannya, gitu ya teman. Oke, selanjutnya. Nomor 6, there will be 2 times a month in learning English, weekday and weekend. Jadi ada 2 sesi pembelajaran bahasa Inggris di setiap bulannya. Kurang lebih antara di hari weekdays ataupun weekend. Hari kerja ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau hari weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Gitu ya, nanti diatur waktunya, saya akan informasikan selanjutnya. 7, the learning time is always evening. Start about 18:30 till finish. Jadi pembelajarannya selalu diawali dari jam 18.30 sampai selesai. Rejoin when the Zoom is in trouble. Pastikan teman-teman kalau Zoom-nya bermasalah, masuk lagi, coba masuk lagi, gitu ya. Sebelum dihamdalakan, kalau keluar masuk lagi. Nomor 9, make sure to have screenshot at the end of lesson. Jadi pastikan teman-teman punya screenshot. Nah, screenshot itu untuk tanda teman-teman ada, hadir, melihat, memahami, ikut serta belajar, ya gitu ya. Nah, jadi di screenshot lalu dikirim, send the screenshot to Wapri. Kirim screenshotnya ke saya dengan kasih nama, gitu kan, koordinator mana, lalu paket saya berapa. Misalnya Umi Anissa, C2 Jawa Timur. Nah, gitu ya. That's it. Any questions so far? Ada teman-teman ada pertanyaan? Informasi ini mudah ya? Bisa dimengerti, oke? Good. Lambaikan tangan jika mengerti. Oke, nice. Thank you. Ya, oke. Lanjut. Masuklah kita ke materi kita, yaitu tentang Let's Sing a Song. Guys, Let's Sing a Song. Teman-teman, adakah yang hobinya singing? Ya, ternyata belakangan di WA banyak ya informasi tentang ternyata supaya memiliki umur panjang, satu diantaranya adalah menghibur dirinya dengan cara bernyanyi, gitu ya. Nyanyi aja pokoknya, yang penting keluar nanti itu rasa happy-nya sehingga semua masalah hilang, walaupun sesaat gitu ya. Ya minimal mengurangi stres. Oke. Nah, ini topiknya Let's Sing a Song. Apakah dalamnya berkaitan nih isinya? Kita lihat ya, teman-teman. Nah, ngomongin singing ya, talk about singing. Nah, ini talking about your free time and hobbies. Gitu, teman-teman. Jadi, ngomongin bernyanyi itu ngomongin hobi and ngomongin free time. Siapa tahu ini free time itu apa, teman-teman? Anyone knows free time? Apa ya free time ini? Waktu free itu bebas, waktu yang bebas atau waktu kosong gitu ya. Nah, mungkin saya yakin satu di antara teman-teman Assalamualaikum maka dijawab. ada yang senang nyanyi gitu ya. Ya kebetulan saya juga senang nyanyi ya. Alhamdulillah.
tahu seneng nyanyi itu pas di usia di Mahat ini aja. Sebelumnya saya cuma mendengarkan musik ya, tapi nyanyi rupanya indah, enak. Oke, dan yang menarik, nggak hanya bernyanyi teman-teman. Free time activities itu tidak hanya bernyanyi, ya mungkin bicycling, ya kan, surfing di laut, surfing, ya watching television, ya kan, and making bread, okay, cooking something like that, atau fishing, ya kan, atau mungkin skateboarding, okay, ya everything, atau playing chess, ya. Nah itu free time activities, jadi aktivitas waktu luang. Kalau teman-teman, boleh dong, ini kira-kira free time-nya ngapain ini teman-teman? Coba kita share sedikit dulu. Aktivitas free time-nya, tapi saya sanksi kalau teman-teman punya free time, biasanya orang dalam itu padat, full. Pagi, siang, malam itu ada kerjaannya. Apakah teman-teman satu di antaranya tidak punya waktu luang? Ya, bersyukur teman-teman. Tidak ada waktu luang itu berarti positif, ya kan? Karena diisi selalu dengan hal-hal yang positif. Nah, ngomong-ngomong, ya minimalnya kita juga harus menghargai ya. Ada satu waktu di mana kita apa bahasanya me time. Waktunya saya atau our time. Ya, waktunya kita dengan keluarga mungkin. Jadi quality time-nya harus dieratkan. Oke, Den. Ya sebaiknya memang free time-nya di aktivitasnya memang bareng sama keluarga ya, kalau udah keluarga. Kenapa? Karena udah beda lagi ceritanya kalau masih sendiri. Now, lanjut. Ini dia. Ternyata nggak aja gambarnya, tapi tulisannya juga ada cooking, ada music, ada films, reading, drinking, gitu ya, running. Itu semua hal-hal yang menyenangkan, yang membuat pastinya apa namanya, kita tuh bahagia, gitu ya, seneng jadinya. Apakah teman-teman merasakan begitu kalau free time diisi dengan hobinya jadi senang? Ya, pasti. Bahasanya mengurangi stres gitu ya. Mereduce the stress. Oke, yang baru gabung, semangat selalu ya, Mr. AM. Oke. Lanjut. Nah, free time, we call it leisure time. Gitu ya. Waktunya yang kosong atau waktu bebas kita sebut namanya leisure time. Banyak orang ya mengisi dengan drawing, ya kan, playing piano, playing basketball, atau taking picture, ya, going to the mountain atau climb the mountain, ya, naik gunung lalu ambil gambar, ya itu pasti menyenangkan ya. Oke, now let's see, masuklah ke poin pertama kita yaitu materi kita. Di sini ada objektif sama media steps. Di objektif menerangkan students are able to understand the meaning of song, ya. Jadi siswa mampu memahami arti lagu, gitu ya. Lalu students are able to identify the positive character available in the song. Wah, ini ngomongin lagu banget lah pokoknya. Nah, tapi ternyata karena bahasa Inggris ini sangat luas ya, jadi nggak hanya lagu yang kita bahas, tapi lebih spesifik. Lanjut. Nah, ini satu di antaranya, structure study. Di dalam buku teman-teman ada ini. Boleh dong kita baca dulu nih, biar kita bisa memahami. Siapa yang bisa bantu atau yang mau bantu baca ini? Miss Yuyun, Yunengsi. Would you please read, dibaca boleh? Yang statement, Ustaz, statement. Yes. Statement, question, and negative. Boleh yuk. I am strong. Mm-hmm. The road is long. He is my brother. Mm-hmm. Question. Are you strong? Is the road long? Yeah. Is he your brother? Okay. Negative. Mm-hmm. You are not strong. The Mm-hmm. road is not long. Is Mhm. not long. He is not my brother. Plus, mantap. Thank you. You are amazing. Nice. Now, penjelasannya teman-teman, statement itu adalah kalimat. Question itu bertanya. Negatif itu kalimat negatif. Yang kalau kita pahami itu ada not-nya. Di dalam satu kalimat itu ada kata not. Nah, maksudnya apa? Statement ini adalah misalnya ya, I am strong. Nah, ini. I am strong, saya kuat. Nah, ini kalimat ya, statement namanya.
atau bisa disebut kalimat positif. I'm strong. Lalu kalau dibuat bertanya, I'm strong, apakah saya kuat? Nah, ini berubah jadi question namanya. Are you strong? Gitu ya. Apakah Anda kuat? Are you strong? Nah, negatifnya, kalaupun dijawab dengan negatif, you are not strong. Anda tidak kuat. Nah, gitu ya. Nah, artinya apa? Kalimat positif, kalimat bertanya, dan kalimat negatif ini biasanya paket ya, kita tahu. Bertanya, kalimat positif, bertanya, dan negatif. Misalnya yang kedua, the road is long. The road is long. Jalanannya panjang, gitu kan. Kalau dipertanyakan gimana? Apakah jalanannya panjang? Nah, ternyata to be-nya dipindahin saja ke depan, teman-teman. Yes, seperti ini. To be-nya, are itu to be ya. Is ini to be ya. Jadi is-nya pindah ke depan. Is the road long? Nah, gitu. Apakah jalanannya panjang? Pakai tanda tanya, ini lupa ya. Lalu negatifnya, misalnya dijawab negatif. Tidak, jalanannya tidak panjang. Jadi gimana? The road is not long. Gitu ya. Lalu yang ketiga, he is my brother. Dia adalah saudara laki-lakiku. Is he your brother? Oke, jadi is-nya nih, to be-nya pindah ke depan, teman-teman. Apakah dia saudara laki-laki Anda? Gitu ya. He is not my brother. Oh, dia bukan saudara laki-laki saya. He is not my brother. Something like that, gitu ya. Oke, ini polanya ya. Kita lihat lagi. Selanjutnya ini dia, structure fokus 2. Ada statement, question, statement, question, statement, question. Nah, statement itu tadi kalimat positif. The road is long, is-nya tadi ke depan berarti. Is-nya ke depan, jadi is the road long. Gampang ya, teman-teman? Lalu apalagi? I am teacher, ya kan? I am teacher. Are you a teacher? I am. Kenapa am? Karena saya, subjeknya I, jadi am. I am a teacher. Lalu pada saat bertanya, are you a teacher? Boleh gak am I a teacher? Nah, am I a teacher boleh juga, karena M-nya dipindahin ke depan. Jadi dia nanya sendiri, am I a teacher? Apakah saya guru? Wah, biasanya kan bertanya itu ada lawan bicaranya. Makanya, are you a teacher? Apakah Anda guru? Nah, gitu ya. Statement yang selanjutnya, they are secretaries. Mereka adalah sekretaris. Are they sekretaris? Jadi are-nya pindah ke depan. Inilah bentuk question dari statement positif. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, nah ini dia. Boleh dong dibantu lagi nih. Kira-kira siapa yang berani membaca? Miss Marisi Ella. Silakan, Miss. Silakan. Boleh? Yuk, Miss, dibaca. Mic-nya boleh dibuka dulu, Miss Maris. Ya, Miss Ella. Oh, mikrofon. Tahun ini bacain itu mikrofonnya mana? Ya, sudah kedengeran. Baca aja langsung. Yuk. Miss Marisi. Nggak kelihatan. Tulisannya mana? Nggak kelihatan? Oke. Enggak. Nggak kelihatan. Ya, nanti saya bantu dari sini supaya terlihat gitu ya. Tulisannya Ternyata. nggak ada. Oh, tulisannya nggak ada ya Allah. Kok bisa? Miss Layar Marisi nggak ada. pakai apa namanya? Pakai apa di sana? HP. Pakai HP. Oke. Ya. Sebaiknya teman-teman kalau belajar online seperti ini lebih baik ya pakai laptop. Agar apa? Agar terlihat jelas tulisannya. Nah, ini kendala kalau kita pakai handphone. Kadang Enggak, maksudnya ini Ustadz. Di layarnya nggak ada tulisannya. Oke. Kalau teman-teman yang lain apakah terlihat, teman-teman? Ketutup. Oh, ketutup. Terlihat. Oh, Terlihat, oh, yang lain kelihatan ya? Nah, ini dia. Terlihat enggak seluruh. Yang lain kelihatan, lalu Miss Marisi tak terlihat. Kelihatan cuman enggak semua, cuman tengah-tengahnya aja. Oke.
Sekarang apakah terlihat? Lihat. Oke, Lihat. terlihat ya? Yes, he is. Ya, boleh deh. Mr. Ajat Sobandi dibantu baca yuk. Yang melihat. Pak Rahmat, saya nyimak aja. Iya nggak apa-apa. Kita semua nyimak, kita semua belajar. Baca aja yuk. Nyimak aja, Pak. Kenapa? Oke. Ya, Mr. Taufik boleh dibantu baca yuk. Siap, Bi. Oke, good. Thank you. Yuk baca. Terus to versus 3 Mm-mm. as wearing yes, no question with the have Tobe Ya. is Budi a government employee? Yes, he is. Is he an economist? No, he is a lawyer. Is Yanto an economist? Not. Yes, he is a student. Is he my brother? Yes, he is. Is he happy? Is not happy. Not the had a negative response may be given in two ways. You read, not you ran. Say it is, not say it is, and where, not where, ran. The not the ran. Udah, Bi. 3 kali tepuk tangan. Luar biasa. Maaf ya, baru susah, Bi, Mantap. mengatakannya. Yes, Ya, betul. Saya bisa paham. Memang hal yang baru kita gunakan atau kita praktekkan itu ada rasa keluh, kaku, bingung ya. Inilah hal-hal yang memang harus kita lewati. Ya. Saya dulu juga begitu, tapi nggak apa, semangat terus ya. Nah ini dia. Jadi ngomongin structure nomor 3 ini, answering yes no question with verb to be. Jadi ngomongin jawaban iya dan tidak dari to be. To be itu apa sih? Is MR teman-teman yang tadi ya. Contoh nih, is Mr. Budi government employee? Apakah Pak Budi petugas pemerintah? Nah, gitu ya, atau pekerja pemerintah ya, mungkin katakanlah PNS gitu ya. Nah, jawabannya karena dipakai is lagi teman-teman. Yes, he is. Gitu ya. Kalau iya, oh iya dia pegawai pemerintah. Yes, he is. Gitu ya. Lalu yang kedua, is he an economist? Apakah dia an economist? No, he isn't. He is a lawyer. Gitu ya. Apakah dia ekonomis? Oh, no, he isn't. Bukan, dia adalah lawyer misalnya ya. Lalu is Yanto an economist? Not yet. He is still student. Nah, belum. Not yet itu belum. He is still student. Dia masih pelajar. Oke. Okay. Is he my brother? Apakah dia saudaraku? Yes, he is. Dia adalah saudaraku. Iya, dia is. Jadi is ketemu is lagi teman-teman, gitu ya. Is he heavy? Apakah dia berat? No, he is not heavy. Oh enggak, dia enggak berat. Nah, ini dia. Ada note. Ini yang perlu dilihat. Note that negative response may be given in 2 ways. Jadi pada saat jawaban no, itu ada 2 cara. Misalnya, you are not. Atau you aren't. Gitu ya. She is not. He isn't. Gitu ya. We are not, we aren't. Something like that. Jadi ada yang disingkat di sini. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Untuk bisa memahami kalimat itu biasanya kita pahamin subjeknya. Subjek itu apa? Kata pertamanya dalam satu kalimat. Misalnya, subjek itu ada first person,
second person, ada third person. Orang pertama first person, second orang kedua, third orang ketiga. Maksudnya gimana Pak Rahmat? Ini dia, singular dan plural. Apakah orang pertama ini dia satu orang? Nah, kalau satu orang ini bisa disebut I. Kalau plural berarti we. Bahasanya apa? I saya, we kita. Berarti lebih dari satu, kita. Nah, gitu ya. Kalau I saya sendirian, makanya singular. Nah, third person, orang ketiga ini he, she, it, dia laki-laki he, she dia perempuan, it itu untuk benda, teman-teman. Selain orang ya, binatang, benda boleh. Nah, untuk pluralnya they, teman-teman. Gitu ya. Nah, terus you apa itu Mister Nadia? Pertanyaan, you singular or plural? Ternyata you itu bisa singular, bisa plural, teman-teman. Bisa satu orang, bisa lebih dari satu. Untuk second personnya misalnya, you are student, Anda adalah pelajar. Kalau saya mau bilang Anda semua, berarti you are all student. Nah, Anda ini atau kalian bahasanya ya, saudara-saudara semua ini pelajar, you are student. Jadi you bisa plural, bisa singular gitu ya teman-teman. Nah ini perlu nih, subjek pertama nih, orang pertama ini nih, atau satu apa namanya, dalam kalimat inilah orang pertamanya, namanya subjek gitu ya. Oke. Nah, ini ada lagi how to change plural verbs to singular verbs. Bagaimana merubah kata kerja, teman-teman. Kata kerja tadi ya, to singular atau plural verbs to singular. Dari kata kerja pertama atau mungkin plural itu lebih dari satu ya, kata kerja yang lebih dari satu, atau verb yang singular, kata kerja yang satu. Misalnya nih, ini kata kerjanya misalnya belajar, studi, gitu ya. Studi belakangnya Y kan teman-teman ya. Nah ini change the Y to I. Y ini dirubah menjadi I. Lalu NF tambahkan ES. Studies gitu ya. Fungsinya buat apa teman-teman? Nah nanti kita lihat ya. Ini dia maksudnya nih. Nah ini lebih spesifik nih. Most nouns add S to form plural. Semua kata benda ditambahkan S dalam bentuk plural. Misalnya pen, pens. Pen saya nggak kelihatan ya. Nah, ini pens. Kalau dia banyak berarti pens, gitu ya. Pens. Tapi kalau dia satu pen, nggak pakai S. Nah, nouns that end with SH, CH, XZ, or S, and S. Ditambahin ES. Kalau yang belakangnya SH, ditambahin ES gitu loh, teman-teman. Nouns end with vowel Y gitu ya, add S. Kalau belakangnya Y ditambahin S. Nouns end with consonant. Nah, konsonan itu selain A, I, U, E, O. Plus Y ditambahin Y. Change Y to I, add S. Lalu nouns that end with F or FE, change F, FE atau to VES. Nah, nanti ada contohnya. Nouns end with vowel O, belakangnya O nih, tambahin S. Lalu noun ends with consonant O, tambahin IS. Aduh, Mister kok begini, kompleks sekali. Ya, inilah indahnya bahasa Inggris, teman-teman. Begini ya, nggak apa. Kita sebatas informasi dulu, nggak apa. Nanti kita ini. Nah, ini lebih spesifik yang ada di buku kita. Jadi the simple present tense in statement, look at the simple present tense forms of the verbs to study. Tadi ya, singular itu orang pertama, ada satu, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ini kalau contohnya plural, I study. Gitu ya. Nah, ini maksudnya singularnya di sini nih. You study, he studies. Nah, ini yang dimaksud nih. Kalau you study, itu kan, Y-nya ini berubah menjadi I. ES ditambahin, he studies. Nah, ini singular ini. Kenapa? Karena orang pertamanya he dan she. Jadi kata kerjanya berubah study, yes. Kalau we study, you study, they study. Teman-teman, ini harusnya pluralnya ada di sini, singularnya ada di sini, gitu ya. Ya, namanya buku nggak semuanya oke ya, nggak apa. Lalu I study, he studies. I read, he reads, gitu ya. Lalu I watch, he watches, gitu ya. Nanti teman-teman saya informasikan lagi kalau keluar Zoom-nya, masuk lagi teman-teman, gitu ya. Nah, structure 5. The simple present tense in yes, no question,
Jadi pertanyaannya seperti biasa, I study English. Ini statement. Kalaupun dia bertanya, do you study English? Statement Budi, play the football. Kalaupun bertanya, does Budi plays football? Gitu ya. Nah, ini kalau tadi to be, sekarang ini pakai do, teman-teman. Lanjut ya. Nah, ini dia. Yes. Jadi ngomongin plural ataupun singular, gitu ya. Ini dia. Saya gambarkan. Kalau satu orang itu a man atau one man. Kalau ada 4, four men. A-nya berubah menjadi a, man. Kelihatan ya teman-teman? One man jadi four men. Bacanya sama man, padahal tulisannya man. Bagaimana dengan Superman? Nah, Superman itu tulisannya man, M-A-N, karena satu orangnya. Kalau manusia supernya ada banyak, jadi Superman, gitu. Sama Spider-Man, Wonder Woman, gitu kan. Karena orangnya satu. Lalu, 5 girls. Nah, ini dia, 5 girls. Dia ditambahin S. Kenapa? Lebih dari 1. Kalau satu orang, a girl, anak perempuan, seorang anak perempuan. Nah, ini kata atau benda yang ditambahin S ataupun berubah. Misalnya, penjelasannya ini dia nih. A noun is a name of a person, place, or thing. Jadi kata benda itu adalah nama atau seseorang, atau tempat, atau benda. Bisa shoes, leaf, ball, story, car, gitu ya. Ada clock, gitu ya. Ada brush. Nah, ini semua benda, teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini dia. Membicarakan hobi secara penulisan singular dan plural adalah seperti biasa, kalau satu orang berarti singular, kalau lebih dari 1 plural namanya. Gitu ya. Kalau apple, apple. Kalau banyak apple-nya tambahin S, teman-teman. Apples, bacanya apples. Apples. Cat menjadi cats. Kalau cat 1, kalau 2 cats. Tambahin S. Gitu ya. Ball, balls. Cup, cups. Oke. Lanjut. Nah, ini dia. Singular refers to one person, place, or thing. Contohnya cat 1 ya, house 1, mango 1. Kalau lebih dari 1 gimana teman-teman? Cats ditambahin S. Houses. Nah, ini dia. Dia house belakangnya teman-teman. Tinggal tambahin S aja belakangnya, houses. Mango. Nah, ini O kan belakangnya. Ditambahin ES, mango S. Gitu teman-teman. Lebih dari 1, misalnya 2, 3, 4, 5 itu mango S. Jadi 2 mangoes bacanya. Kalau one mango gitu ya. Lanjut. Nah, ini dia. Boleh dong dibantu nih. Siapa boleh bantu? Miss Marisih Ella? Boleh? Apakah terlihat? Suaranya dinyalakan. Yes. Malah salah klik jadi off cam. Oke, rapopo. Miss Kiyun boleh baca? Ya Ustadz, Ya. Oke. yang hair, Boleh? Contohnya singular dan plural nih, yuk. hair, hair, Ya, I have a chair. She has a chair. Ya, intinya gini teman-teman. Kalau dia kursi 1, a chair. Kalau banyak, chairs. Gitu ya. Jadi I have a chair, I have chairs. Jadi e-nya hilang. Ini kan 1 nih. Ada tanda bahwasanya kursinya 1. E itu tanda sebuah. Tapi kalau dia lebih dari 1, e-nya hilang teman-teman. Langsung ditambahin S depannya kata bendanya, chairs. Gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, ini dia. Ini ada structure focus 6. Simple present tense. Misalnya, do you study English?
No, I don't. I study sociology. Does Budi play the guitar? No, he doesn't. Yes. Isa, teman-teman, kita rehat sejenak ya. Nanti masuk lagi.